Masih bersama dengan saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 yaitu faktor pendorong penelitian bimbingan karir. Itu pendahuluan. Berbagai bentuk pengangguran terbuka dapat mempengaruhi oleh 3 faktor yaitu pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Pendidik diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yaitu SDM yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing memasuki pasar bebas dunia. Kualitas pendidikan semenjak proklamasi menurun terus dan telah mencapai titik nadirnya dewasa ini. Hasil survei dari UNESCO pada tahun 2005, mutu pendidikan di tanah air berada pada tingkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, sedangkan kualitas guru berada pada level 14. Faktor pengangguran dan dampaknya yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Hasil penelitian Levision menunjukkan bahwa komponen terpenting dari kehidupan manusia dewasa adalah keluarga dan pekerjaan. Masalah pekerjaan di Indonesia sampai saat ini masih cukup kompleks kasusnya pengangguran dan setengah pengangguran. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami kenaikan semenjak 2000 sampai tahun 2006. Yang kedua yaitu dampak pengangguran. Pengangguran berpotensi menimbulkan kerawanan sosial seperti kriminalitas, premanisme, tindakan kekerasan, dan disparitas sosial yang dapat menyebabkan terjadinya konflik ras, suku, dan agama. Seperti masalah politik dan kemiskinan, dilihat dari aspek individu dan keluarga, pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya serta efek psikolog yang buruk terhadap keluarganya. B. Yaitu faktor menurunnya mutu pendidikan. Berbagai bentuk pengangguran terbuka dapat mempengaruhi oleh faktor yaitu pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Pendidik diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing memasuki pasar bebas dunia. Namun kenyataan kualitas pendidikan di Indonesia sangat memperhatikan menurut Winarto Surahmat dalam HAR Tilar 2006. Kualitas pendidikan semenjak proklamasi menurun terus dan telah mencapai titik nadirnya dewasa ini. Hasil survei UNESCO pada tahun 2005. Mutu pendidikan di tanah air berada pada tingkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, sedangkan kualitas guru berada pada level 14. Bila dianalisis berdasarkan HDI sejak tahun 1996 sampai dengan 2014, peningkatan pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di dunia posisinya belum mengembalikan karena belum mencapai posisi sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di tanah air masih harus ditingkatkan sebagai peranti utama kemajuan bangsa. Selanjutnya yaitu C. Faktor perlunya upaya peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, perlu diusahakan peningkatan mutu di tanah air supaya bangsa Indonesia tidak tetap berada di status bangsa yang sedang berkembang, tetapi bisa menyambang pendidikan bangsa maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa lainnya. Peningkatan mutu pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilakukan melalui perbaikan peran serta beberapa komponen yang terlihat dalam sistem pendidikan, di antara peran serta komponen bimbingan dan konseling. Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013, menggunakan pendekatan sains prasiswa memiliki ruang gerak yang lebih luas agar potensinya bisa dikembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran yang menekankan pada perilaku produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sebagai pemilik kemampuan hidup, sebagai pribadi dan warga masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, mandiri, dan kreatif, serta mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis. Selanjutnya yaitu D. Faktor knowledge-based society. Bangsa Indonesia dan dunia saat ini mengalami era knowledge-based society, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari.
Tak terkecuali di sekolah, penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan karir merupakan respon positif terhadap era content-based security tersebut, sehingga kebutuhan bimbingan karir bagi siswa SMA lazim direspon positif pada pihak-pihak yang berkaitan dalam penyelenggaraan bimbingan karir di sekolah. Konselor di sekolah sebagai petugas inti bimbingan karir tidak hanya menyediakan informasi-informasi yang up to date, tetapi lebih dari itu bimbingan karir perlu dikelola menjadi sajian yang menarik bagi para siswa. Kebebasan dalam memilih karir merupakan sifat siswa yang dimana tidak ada rasa terkekang, rasa terbebani, dan tidak adanya pengaruh orang lain dalam menentukan jenjang pendidikan apa yang harus dia pilih karena pada dasarnya siswa telah memahami dirinya dan kemampuannya. Dalam hal ini siswa-siswi mampu menunjukkan kebebasan dirinya dalam menentukan jenjang pendidikan yang mana sesuai dengan kondisi dirinya. Melalui bimbingan karir, siswa telah mengetahui bakat, minat, cita-cita, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada dirinya. Melalui bimbingan karir, siswa diselarakan antara kemampuan yang dipilih dengan minat yang ada. Siswa yang mampu dalam menyalurkan bakat, minat, dan cita-citanya dalam bidang kejuruannya akan mampu memilih jenjang pendidikan yang sesuai dengan kondisinya tersebut. Rasa senang dan penuh minat siswa dalam memilih jenjang pendidikan yang akan dimasuki menandakan bahwa siswa tersebut telah memiliki kemandirian dalam memilih jenjang pendidikan. Menurutnya, inovasi dan kreativitas bisa menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain pada abad 21. Dikatakannya dalam proses pembelajaran juga harus dimasukkan pendidikan karakter. Jadi 4 kompetensi inilah yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran terbentuk dalam hasil peneliti Levenson menunjukkan bahwa komponen terpenting dari kehidupan manusia dewasa adalah keluarga dan pekerjaan. Masalahnya di Indonesia lowongan pekerjaan belum memadai sehingga masih banyak pengangguran. Pengangguran berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan berbagai gejolak sosial seperti kriminalitas, premanisme, tindakan kekerasan, dan disparitas sosial. Bentuk pengangguran seperti faktor pendidikan yang kurang memadai, ekonomi yang kurang merata, sehingga terjadi kriminalitas dan kekerasan lainnya. Ada juga kependudukan yang terlalu padat atau terlalu sedikit sehingga menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Selanjutnya yaitu faktor inovasi dalam bimbingan karir. Rendahnya yang pertama yaitu rendahnya manajemen pelayanan bimbingan karir dan tidak senambungan penggunaan sumber-sumber informasi karir. Yang kedua, rendahnya minat siswa dalam hubungan dengan perkembangan keterampilan-keterampilan. Yang ketiga, rendahnya seleksi atas informasi-informasi yang berperan sebagai penguat. Yang keempat yaitu berlarut-larutnya eksplorasi karir yang menghindari kegagalan. Dan yang kelima yaitu masih terikatnya pada pihak dan lain dalam berproses pengambilan keputusan karir. Selanjutnya yaitu faktor kebebasan konselor sebagai pendidik. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidikan, sejajar dengan kualifikasi dosen, guru, para orang tua dan tutor. Konselor memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dengan tugas dan wewenang guru. Walau sama-sama dalam settingan pendidikan formal, konselor mengembangkan tugas menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, dan konselor yang mendirikan peserta didik konseling. Di antaranya pelayanan bimbingan karir sebagai interdetail dan keseluruhan pelayanan bimbingan konseling sebagaimana yang teruraikan di atas. Selanjutnya yaitu G, faktor bimbingan dan konseling perkembangan. Konsep lain sebagai rangkaian dinamika pendidikan di tanah air juga digagas oleh beberapa staf akademik suatu LPTK yang memberinya label bimbingan dan konseling pengembangan. Konsep ini diacu dari pendapat Mirik dalam Muro dalam Kotman 1995. Bimbingan dan konseling berkembang didasarkan asumsi bahwa hakikat manusia sebagai individu yang berubah secara bertahap dan konstruktif karena peningkatan diri. Dalam konsep bimbingan karir, dalam hal membantu konseling untuk mencapai tingkat perkembangannya karirnya yang dapat diwujudkan dalam hal mengenali berbagai macam dan ciri-ciri sebagai jenis pekerjaan, mengenali berbagai jenis pekerjaan, menuntutkan cita-cita dan perancangan masa depan. Selanjutnya yaitu H, faktor pemaknaan pengembangan diri secara sempit.
dalam kurun waktu 2006 telah menjadi pemaknaan pengembangan diri secara sempit yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Pengembangan diri maknai sebagai pendidikan di luar mata pelajaran yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah, merupakan upaya untuk watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan layanan bimbingan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri memaknai secara kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. Madrasah merupakan upaya untuk pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling. Selanjutnya yaitu faktor kualitas bimbingan karir yang diharapkan. Pengembangan bimbingan karir di sekolah dan di dunia industri harus memenuhi kualitas yang diharapkan konseling. Sebagai penggunaan layanan ini untuk menunjang pengembangan potensinya. Di samping kualitas di atas, kualitas lain yang perlu dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia yaitu SDM dan tersedianya peranti pendukung berupa jaringan teknologi dan perangkat pendukung lainnya. Yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan dalam mendorong kemampuan siswa telah banyak yang telah membuat penelitian seperti penelitian Paulsen dan Bates 2004 juga menentukan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam bimbingan karir berkorelasi positif yang signifikan dengan kemajuan diri dalam pengembalian keputusan karir. Berdasarkan penemuan hasil penelitian tersebut di problem bukti-bukti empiris yang menyediakan bahwa bimbingan karir berbasis komputer dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mengambil keputusan karir. Bimbingan karir berbasis komputer lebih mempermudah siswa-siswi dalam karir sehingga mereka lebih tertarik dengan metode bimbingan karir berbasis komputer, namun ada saja siswa yang tidak berorientasi untuk karir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.